Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai bagi kita semua. Bagi para rekan, sahabat, kakak, dan adik semua, mudah-mudahan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua sebagai generasi penerus bangsa. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Media Pahlawan kali ini akan membahas salah seorang pahlawan kita yang bernama Ahmad Dahlan, yang dijuluki Bapak Muhammadiyah. Muhammad Darwis merasa gelisah. Ia melihat umat Islam di Indonesia berjalan mundur. Kunci pokok kemajuan, yakni pendidikan, dirasakannya sebagai masalah utama kemunduran umat Islam di Indonesia. Bukan karena waktu itu tidak ada sekolah-sekolah umum yang bisa dimasuki kaum muslimin Indonesia, melainkan adanya pantangan di kalangan kaum muslimin sendiri untuk memasuki sekolah-sekolah tersebut. Kaum muslimin ketika itu seolah-olah hanya diwajibkan menimba ilmu di pondok-pondok pesantren dan haram hukumnya bersekolah di sekolah-sekolah umum. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, niscaya umat Islam Indonesia akan semakin jauh tertinggal dalam ilmu-ilmu dunia. Sedangkan menuntut ilmu, termasuk ilmu dunia, sesungguhnya wajib hukumnya bagi setiap muslim. Muhammad Darwis merasa harus menjembatani dan menggabungkan dua masalah yang seolah-olah tampak berseberangan itu. Ia merasa harus berbuat sesuatu demi kemajuan umat Islam Indonesia. Pilihan perjuangannya adalah mendirikan sebuah organisasi Islam modern yang mana di dalamnya tercakup rencana pendirian sekolah-sekolah umum yang tetap berlandaskan dan bercirikan Islam sebagai salah satu langkah lanjutannya. Itulah niat dan gagasan besar Muhammad Darwis yang kelak dikenal orang dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammad Darwis dilahirkan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tahun 1868. Ia merupakan anak keempat dari ulama Yogyakarta yang menjadi khatib atau penghulu Masjid Kesultanan Yogyakarta, Kiai Haji Abu Bakar. Jika diurut ke atas, Muhammad Darwis masih termasuk keturunan ke-12 dari salah seorang wali Songo, yaitu Maulana Malik Ibrahim. Sejak kecil, Muhammad Darwis telah dididik ilmu keagamaan oleh ayah kandungnya. Selain itu, ia juga seperti anak-anak Islam lain ketika itu menimba ilmu di pesantren-pesantren. Ia dikenal pandai dan menguasai berbagai disiplin ilmu agama seperti qiraat, tafsir, tauhid, fikih, tasawuf, dan juga ilmu falak. Pada tahun 1883, ketika berumur 15 tahun, ia berangkat ke Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, sekaligus memperdalam ilmu keagamaannya. Selama berada di Mekah, ia banyak mempelajari sikap dan pandangan tokoh-tokoh Islam modern, semisal Ibnu Taimiyah, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan juga murid Muhammad Abduh, Rashid Ridla. Muhammad Darwis mengagumi pikiran dan pendapat mereka. Ia juga semakin yakin gagasannya untuk memajukan kaum muslimin di tanah airnya, salah satunya melalui pendidikan harus diwujudkan. Berbekal ilmu yang berhasil dipelajari, Muhammad Darwis kembali ke tanah air. Setibanya di kampung kelahirannya, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, Ahmad Dahlan kembali lagi ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Di sana, ia sempat berguru pada Syekh Ahmad Khatib, yang juga guru dari pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ia juga menjumpai tokoh pembaharu Islam yang pandangan dan pendapatnya telah dipelajari serta dikaguminya, Rashid Ridla. Perjumpaan itu makin menguatkan tekadnya untuk berbuat sesuatu demi kemajuan kaum muslimin Indonesia. Dengan tekad dan semangat itulah,
Ahmad Dahlan mewujudkan gagasannya yang sempat membuatnya gelisah dulu. Jalan yang ditempuh Ahmad Dahlan ternyata tidak mudah. Ia harus berhadapan dengan berbagai kekuatan yang tak menyukai dakwah, pemikiran dan gagasannya. Ia yang terpengaruh oleh bacaan-bacaan dari Jamiat Khair atau kumpulan kebajikan, suatu perkumpulan yang lahir di Jakarta pada 1901, terutama mengenai aliran spiritual Wahabi sebagai azas pembaharuan Islam, mengalami pertentangan dan permusuhan yang secara nyata ditujukan kepadanya. Berulang-ulang ia diteror dan diancam untuk dibunuh. Ia juga difitnah dan mendapat julukan kiai palsu karena dianggap hendak mendirikan agama baru yang menyalahi Islam. Tak hanya ancaman serta gertak sambal belaka, teror dalam wujud nyata mulai merambah dan memasuki kehidupan pribadinya. Surau kecil yang dibangunnya dengan arah yang benar sesuai arah di mana Ka'bah berada selaku kiblat, yakni sedikit agak menyerong ke arah utara atau 24 derajat dari arah barat, dan berbeda dengan kebanyakan masjid di Indonesia yang lurus ke arah barat, dibakar oleh kekuatan yang anti kepadanya. Ia bahkan diberhentikan dari jabatannya sebagai Khatib Masjid Agung Yogyakarta karena keberaniannya membetulkan syaf atau barisan di masjid tersebut dengan memberikan garis putih. Ahmad Dahlan menghadapi semua cobaan itu dengan tabah, namun ia tetap melangkah maju. Selangkah pun ia tak surut menghadapi tantangan, tekanan, hambatan, dan rintangan yang bahkan mengancam keselamatan nyawanya itu. Keinginan Ahmad Dahlan untuk mengajarkan pendidikan Islam modern mulai dirintisnya pada tahun 1911 di Yogyakarta. Ia mendirikan sekolah yang tak hanya mengajarkan ilmu agama, melainkan juga ilmu-ilmu umum seperti yang diajarkan di sekolah-sekolah umum. Nama sekolah itu Muhammadiyah. Bangunan sekolahnya juga mirip dengan bangunan sekolah umum yang diadakan pemerintah kolonial Belanda dan tidak mengambil surau atau langgar untuk tempat sekolah seperti yang dilakukan kebanyakan pendidikan keagamaan waktu itu. Pada tanggal 18 November 1912, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Slogan yang diungkapkannya adalah kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Melalui organisasi yang didirikannya, ia mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, serta meninggalkan hal-hal yang tidak mempunyai sumber rujukan, baik di dalam Al-Quran maupun Hadis. Organisasi Muhammadiyah yang bergerak di bidang agama dan pendidikan ini banyak mendirikan sekolah-sekolah, dari mulai taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Pada perkembangan selanjutnya, organisasi ini juga banyak mendirikan lembaga-lembaga sosial seperti rumah sakit dan panti asuhan. Kemajuan kaum wanita juga menjadi gagasan dan pemikiran Ahmad Dahlan. Ia menghendaki kaum wanita bisa maju seperti halnya kaum pria. Untuk itu, ia mendirikan organisasi Aisyah pada tahun 1918. Ia juga membentuk kepanduan Hizbul Watan. Sekitar 5 tahun sesudah Aisyah berdiri, Ahmad Dahlan berpulang pada tanggal 23 Februari 1923. Jenazahnya dimakamkan di Karangkajen, Yogyakarta. Pemerintah Indonesia yang sangat menghargai jerih payah dan usaha keras Kiai Haji Ahmad Dahlan mengangkat ulama dari kauman Yogyakarta itu menjadi pahlawan pergerakan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Rekan-rekan dan adik-adik sekalian, demikian kisah dari Ahmad Dahlan, seorang pahlawan negara kita yang telah memberikan banyak sumbangsih dan jasa-jasanya kepada negara. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Terima kasih.